Halo cuy, gimana kabar kalian semuanya? Apa masih galau ditinggal pasangan? Apa masih ngarepin balasan dari si dia? Janganlah Anda galau gundah gulana, karena di sini Ogut bakalan merangkum alur cerita film yang berjudul Aftermath. Film yang tayang di Netflix pada tanggal 4 Agustus 2021 ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru pindah ke rumah barunya. Tapi di rumah baru tersebut terdapat orang asing yang tinggal bersama mereka tanpa mereka sadari. Dan orang asing itu telah tinggal jauh sebelum mereka menempati rumah tersebut. Oh ya, film ini juga bukan film yang dibintangi Arnold Schwarzenegger itu ya cuy. Meski judulnya sama tapi ceritanya sangat berbeda loh cuy. So gimana cerita lengkapnya? Langsung aja subrek dulu channel Cupu ini agar Ogut makin semangat buat konten alur cerita film yang selanjutnya. Dan gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke TKP. Cerita bermula dari peristiwa bunuh diri dan pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah di mana seorang wanita ditembak mati oleh suaminya sendiri yang kemudian suaminya itu pun ikut bunuh diri. Keesokan harinya pria yang berprofesi sebagai pekerja konstruksi rumah sedang membersihkan rumah tempat terjadinya pembunuhan tersebut, dan pria ini bernama Kevin. Kevin terlihat bekerja bersama kedua temannya dan kedua temannya itu mencemooh peristiwa kematian pasangan di rumah tersebut. Tiba-tiba datang dua orang pemilik asli rumah itu yang bernama Claudia dan suaminya bernama Robert. Pasangan suami istri ini sempat mendengar perkataan yang menyinggung kematian di rumah tersebut, yang kemudian mereka berdua menjadi marah. Sorry about that. Is this funny to you? People's tragedies? No, not at all. Oh, no? So you're just an ass. Kemudian scene berpindah ke tempat istrinya Kevin yang bernama Natalie. Natalie adalah seorang perancang busana yang sedang mencari investor agar butiknya tetap berjalan. Lalu seorang teman Natalie mengabarkan bahwa ada seseorang yang tertarik dengan desain bajunya dan akan mensponsori butiknya tersebut. Mendengar hal itu pun Natalie sangat senang karena hal ini yang sudah lama diimpikan oleh Natalie. We have an interested financier. You're kidding. I am beyond busy. I don't have time for a sense of humor. Saat pulang ia dijemput sang suami yang terlihat kehidupan mereka tampaknya sangat bahagia. Ya walaupun sebenarnya tidak begitu, dikarenakan dulu Natalie pernah berselingkuh dengan temannya Kevin, dan setelah perselingkuhan itu terjadi, hubungan mereka sempat renggang yang terlihat saat Natalie ingin mengajak Kevin bercocok tanam. Kevin menolak karena rasa trauma tentang pengkhianatan itu masih ia rasakan. I can't do this. I'm about the affair, the betrayal. Kemudian mereka meminta bantuan pada penasehat pernikahan agar kehidupan pernikahan mereka dapat diperbaiki. Penasehat pernikahan itu pun menyarankan agar mereka pindah rumah untuk memberikan suasana yang baru, dan akhirnya Kevin mempunyai ide untuk membeli rumah bekas pembunuhan pasangan suami istri yang ia bersihkan dulu karena harganya sangat murah setelah terjadinya pembunuhan. Bukan persoalan yang mudah untuk mengajak sang istri pindah ke rumah bekas pembunuhan tersebut. Ya siapa yang mau juga gitu pindah ke rumah bekas pembunuhan dan bunuh diri. Tapi dengan desakan Kevin, akhirnya Natalie mengiyakan permintaan suaminya itu dengan syarat agar Kevin dapat melanjutkan kuliahnya lagi yang sempat terhenti pada masa galau-galaunya. Keesokan harinya mereka menemui Robert dan Claudia selaku pemilik asli rumah tersebut. Mereka datang untuk melihat-lihat dan menegosiasikan harga. Rumah tersebut memiliki interior yang sangat mahal dan sangat canggih, di mana rumah itu memiliki sistem keamanan yang bisa diakses melalui handphone. Jadi yang rokoknya masih ketengan minggir dulu deh ya. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk pembelian rumah tersebut. But it's what we can afford. Add another 20K and it's yours. Yes! Congratulations. Thank you so much. Nice, man. Di hari pertama kepindahan mereka yang ditemani juga dengan adiknya Natalie yang bernama Dani, terdengar suara anjing mereka yang bernama Odi terus menggonggong ke arah lemari yang itu juga sepertinya ingin memberitahu mereka bahwa ada sesuatu di balik lemari tersebut. Kemudian Natalie melihat ke dalam lemari itu dan menemukan bekas cakaran di dinding lemari tersebut. Pada malam harinya Natalie meminta Kevin untuk memberi makan Odi dikarenakan anjingnya itu yang terus-terusan menggonggong. Namun sepertinya si anjing menggonggong bukan karena lapar, tapi si anjing merasakan keanehan di dalam rumah itu, yang dimana terlihat pantulan bayangan seseorang di tembok tepat di belakang Kevin berdiri. Hey, shh. Alright, fine, stay. I'm going to bed.
Pada saat Kevin ingin melanjutkan tidurnya, Natalie bercerita bahwa ia mendengar seseorang sedang berada di dalam kamar mandi. Yang dipikir itu adalah Kevin. Kevin lalu mengecek kamar mandi tersebut, namun di dalam kamar mandi itu tidak ada apa-apa dan Kevin beranggapan bahwa Natalie hanya berhalusinasi. No, there's nobody here. Keesokan paginya Kevin mendapatkan kiriman majalah porno yang ia sendiri juga terkejut karena harus membayar kiriman majalah itu. Soalnya dia sendiri tidak merasa memesan majalah porno tersebut. Dan secara bersamaan juga Natalie bertanya tentang keberadaan kunci mobilnya yang hilang. Tapi Kevin dapat menemukan kuncinya itu dan pada saat Natalie keluar, ia melihat di depan rumahnya terdapat seseorang di dalam mobil yang sepertinya sedang memantau kehidupan mereka. Natalie bertemu dengan investornya yang bernama Anne. Anne siap mendanai semua proyek Natalie dan menambahkan ratusan butik untuknya. Sementara itu Kevin yang mulai menjalankan kuliahnya lagi. Dia mendapat tugas dari pembimbingnya namun harus mencari pasangan dalam tugasnya dan dia berpasangan dengan Avery. Malam harinya Natalie yang mendapatkan dana investor pun sangat senang yang kemudian dia merayakan bersama Kevin dan terjadilah Setelah melakukan pengerujakan, Natalie mendapat gangguan seperti pengatur suhu di ruangan yang berubah sendiri, musik di ruangan yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya, serta pintu untuk menyimpan karya baju-bajunya yang tiba-tiba terbuka. Masih terpikir ada yang aneh di rumah barunya, ia pun melanjutkan pengerujakannya lagi. Keesokan harinya Natalie melihat tulisan di sebuah kaca yang dipikir itu adalah tulisan dari Kevin. Namun Kevin menyangkal akan tulisan tersebut. Kemudian tiba-tiba datang sebuah paket majalah porno lagi yang mengatasnamakan Kevin dan kali ini dengan harga yang cukup mahal. Ia pun lalu bercerita pada teman bekerjanya bahwa paket tersebut dibayar dengan rekening banknya Kevin yang bisa dibilang juga orang asing itu mencuri data-data keuangannya Kevin. Sementara itu di kediamannya Natalie ingin mengambil sebuah bola di bawah tempat tidurnya. Serasa tangannya tak sampai, ia pun pergi untuk mengambil sapu dan saat ia kembali, tiba-tiba ia dikejutkan dengan bola yang tadi sudah berada di atas tempat tidurnya. Selanjutnya Natalie pergi ke sebuah warung kopi untuk rapat tentang bisnisnya, namun ia malah bertemu dengan Nick yang merupakan selingkuhan Natalie di masa lalunya. Dan ternyata yang mempromosikan desain bajunya itu adalah Nick sendiri. Ya bisa dibilang Nick sebagai calo tiketnya lah. Sementara itu Kevin berada di rumah Avery untuk membicarakan tentang tugas kuliahnya. Pada malam harinya Natalie mendengar suara langkah kaki dan melihat tangan di luar kamarnya. Dengan rasa penuh ketakutan Natalie pun keluar dan tiba-tiba ketika Kevin pulang lalu membangunkan Natalie yang sudah tertidur di sofa. Kemudian Natalie bercerita tentang kejadiannya itu, namun Kevin beranggapan bahwa Natalie hanya bermimpi buruk. Perdebatan mereka juga berlanjut di hadapan penasehat pernikahannya, yang dimana Natalie sangat kesal terhadap Kevin karena Kevin menganggap Natalie hanya berhalusinasi yang berlebih. Sementara itu di rumah mereka, Danny diminta untuk memberi makan Odi, dan pada saat Danny sedang mencari Odi, Danny mendengar suara air keran yang tiba-tiba terbuka, yang kemudian ia segera mematikan air keran tersebut. Odie! Setelah itu dia menemukan anjingnya dan serasa keadaan Odi baik-baik saja. Danny pun meninggalkannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian dia mendengar suara keran air yang lagi-lagi terbuka dan lampu rumah yang tiba-tiba mati. Serasa ada yang aneh dengan rumah tersebut, dia pun lari dan bersembunyi di balik baju-bajunya Natalie. Dan pada saat ia bersembunyi, tiba-tiba
Ketika mereka sedang makan malam bersama ibunya Natalie, di sini terjadi percekcokan antara Natalie dengan ibunya, yang dimana terlihat keluarga Natalie tidak harmonis karena ibunya Natalie yang bisa dibilang hidup ibunya itu dipenuhi dengan kebebasan. Dan pada saat suasana semakin memanas, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal melempar sesuatu ke mobil Kevin yang menyebabkan mobilnya Kevin terbakar. Rip through our lives like a goddamn cancerous tornado. What the fuck? Mereka pun melaporkan kejadian itu ke polisi, tapi polisi itu menduga hal tersebut dengan konflik antara kulit hitam dan kulit putih, yang dimana alamat rumah mereka diunggah ke sebuah komunitas kulit putih, sehingga rumah yang mereka tempati menjadi incaran kelompok kulit hitam. Kevin yang tidak tahu menahu tentang permasalahan itu, dia pun sangat kesal, namun Natalie bisa meredamkan kekesalan suaminya tersebut. Karena banyak teror yang sering menimpa rumah itu, akhirnya Natalie mendatangi Claudia, si pemilik asli rumah tersebut. Claudia bercerita bahwa dulunya rumah itu ditempati oleh kakaknya Claudia yang bernama Jay dan istrinya bernama Erin. Pada saat Jay tugas di luar negara, Jay telah berselingkuh dengan seorang wanita. Namun perselingkuhan itu diketahui oleh Erin, yang kemudian Erin membalasnya dengan berselingkuh juga. Akan tetapi si pria selingkuhannya Erin sampai sekarang belum diketahui dan menjadi sosok yang masih misterius. Kasus terbunuhnya Jay dan Erin di rumah itu juga sampai sekarang belum terkuak, di mana belum ditemukannya bukti-bukti yang kuat, sehingga polisi memvonis kasus tersebut adalah pembunuhan dan bunuh diri yang terjadi di awal film. Ketika Natalie ingin pulang, ia dihampiri Robert yang sempat mendengar pembicaraan antara mereka berdua. Lalu Robert mengajak Natalie untuk menjual lagi rumahnya, tapi dengan setengah harga dari harga awal yang mereka beli. Namun tidak mau dirugikan, Natalie pun tidak menjual rumah tersebut. Di tempat lain, Kevin dan Avery yang sedang bermain dengan anjing-anjingnya melihat keadaan Odie yang sudah tergeletak lemah tak berdaya, yang kemudian mereka membawanya ke dokter hewan. Di sini dijelaskan keadaan Odie yang memburuk, bahwa di dalam tubuhnya terdapat racun yang sangat kuat sehingga perlahan-lahan memicu melemahkan jantungnya. Setibanya di rumah terdapat kiriman bunga dari Nick untuk Natalie, yang itu membuat Kevin menjadi galau untuk kedua kalinya, karena itu juga yang mengingatkan Kevin tentang perselingkuhan mereka waktu dulu. Trying to get into your pants, No, it is Nat. not like that. What you said last time, fucking clearly. Melalui percakapannya di telepon, Natalie mengungkapkan agar Nick tidak mengganggu kehidupannya lagi dan juga membahas tentang pengiriman bunganya kemarin. Namun Nick menyangkal atas pengiriman bunga itu serta meminta Natalie untuk mengirimkan bukti tanda tangan Nick pada template bunga tersebut. Pada saat ia ingin mengambil foto bukti tanda tangan Nick, ia terkejut pada isi galeri handphonenya yang ternyata terdapat foto-foto dia sewaktu tidur. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara musik yang menyala dengan sendirinya. Ia pun bergegas mematikan musik tersebut. Selanjutnya tiba-tiba juga dia mendengar sesuatu dan langsung menghubungi 911. Namun sumber suara itu ternyata dari ranting pohon yang ketiup angin di luar jendela rumahnya. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saat ia ingin keluar dari kamarnya, ia terhalang dengan sebuah lemari yang menghalangi pintu keluar kamarnya, dan tak ada jalan lain. Akhirnya ia pun loncat dari atas ruang kamarnya. Saat bersamaan pula Kevin pulang, lalu melihat istrinya yang loncat dari atas ruang kamarnya dan bergegas untuk menolongnya. Setelah itu polisi memperlihatkan rekaman CCTV rumah mereka dan tidak memberikan bukti-bukti yang menyangkut keberadaan orang asing di rumah mereka, dan hanya sebuah rekaman istrinya yang sedang panik. At no point does the footage ever capture another in the foyer, not on the staircase. Di tempat penasihat pernikahan mereka malah terjadi percecokan, di mana Kevin tetap tidak percaya dengan kesaksian istrinya itu, sehingga Natalie menjadi sangat kesal, dan percecokan mereka juga dilanjutkan di luar tempat penasihat pernikahan itu, yang kemudian tiba-tiba Kevin mendadak terjatuh. Oh yeah, that's great. Just walk away like you always do because you're a fucking coward. Kevin! Someone help! Saat di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa di dalam aliran darah Kevin terdapat oleander alias zat racun yang sangat mematikan, dan karena dosisnya yang sangat kecil sehingga Kevin dapat diselamatkan.
Keesokan paginya Kevin mulai beraktivitas kembali dan meminta izin pada istrinya bahwa dia akan mengerjakan tugas kuliahnya bersama dengan Avery. Dan pada malam harinya datang seseorang yang tak dikenal. Merasa Natalie tak mengenal orang tersebut, ia pun mengusirnya. Namun orang itu tiba-tiba Hey, what are you doing? So little. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut dan polisi sudah mengetahui identitas orang yang datang ke rumah mereka. Dan ternyata orang itu datang atas iklan yang dipasang Robert pada situs online yang menyebutkan Natalie adalah ibu rumah tangga yang tak pernah puas dengan fantasi seksnya, penurut, serta lebih suka terhadap orang asing. Robert juga terlibat dalam kasus pelemparan yang membuat mobilnya Kevin terbakar, majalah porno yang sering datang ke rumah mereka, serta kasus pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Alasan Robert melakukan hal itu adalah untuk menakut-nakuti mereka agar mereka bisa menjual rumah itu dengan harga yang sangat murah seperti yang ditawarkan pada Natalie sebelumnya, karena Robert memiliki hutang yang sangat banyak. Ketika di kampus, Robert mendapatkan pesan dari Natalie. Pesannya berisikan agar Kevin tidak perlu pulang malam ini. Namun di sisi lain Natalie sedang mempersiapkan kepulangan Kevin hingga larut malam. Ya, padahal Natalie ingin memperbaiki hubungan mereka pada malam itu juga. Sambil menunggu sang pujaan hati, Natalie memutuskan untuk berendam sejenak agar nantinya di saat Kevin pulang mereka bisa ngerujak di kamar mandi. Dan tak lama kemudian Kevin memberi kabar bahwa dia akan pulang malam ini. Natalie pun menanyakan kemana aja si Lubang gak pulang-pulang. Kevin lalu menjawab, "Lah kan elu Neng yang WhatsApp nyuruh gua nggak pulang." Merasa Natalie tidak memberi pesan tersebut, Kevin mengirimkan screenshot pesan yang Natalie kirimkan padanya. Dan kemudian Natalie melihat pesan tersebut yang ternyata ada seseorang telah membajak handphonenya. Untuk membuktikan bahwa ada orang asing selain mereka di rumahnya, Natalie pun mengecek kamera yang ia pasang sendiri di kamarnya. Dan ternyata ada seseorang yang keluar dari bawah kasurnya untuk membajak handphonenya Natalie. Secara bersamaan pula orang tersebut keluar dari sarangnya dan tiba-tiba ketika Natalie tersadar, Natalie sudah berada di sebuah ruangan dengan banyak layar kamera yang memperlihatkan setiap sisi rumahnya, serta beberapa foto yang mengungkapkan bahwa orang asing yang berada di rumah itu adalah selingkuhannya Erin, serta kasus terbunuhnya Erin dan Jay adalah perbuatan selingkuhannya Erin sendiri. Kita sebut aja orang asing ini dengan nama Konang ya. Jadi waktu dulu Erin telah berjanji pada Konang untuk tetap bersamanya, sehingga ia membawa Konang ke rumahnya secara diam-diam agar dapat leluasa berselingkuh. Namun seiring berjalannya waktu, Erin malah memilih suaminya dibandingkan Konang sendiri, sehingga Konang terpaksa membunuh mereka berdua karena Konang merasa dihianati oleh Erin. Ya, walaupun Konang sudah memberikan semua pengorbanannya pada Erin. Tak lama kemudian terlihat dari sisi kamera Kevin yang sudah berada di rumah. Kemudian Konang bergegas pergi untuk membunuh Kevin. Namun sebelum pergi, Konang menutup mulut Natalie agar tidak berteriak. Kevin beranggapan yang dibalik selimut di kamarnya itu adalah istrinya yang sudah siap untuk ngerujak. Namun ketika ia menyentuh dan melihat darah di tangannya, yang ternyata itu adalah adiknya Natalie yang sudah tewas. Are you asleep? So what? Sementara itu Natalie berusaha untuk melepaskan dirinya dan secara bersamaan juga Kevin diserang oleh Konang dan berhasil menangkis serangan Konang setelah mendengar teriakan dari istrinya. Terjadi pergelutan antara Kevin dan Konang yang diakhiri dengan dibenturkannya kepala Kevin ke tembok yang menyebabkan Kevin pingsan. Setelah itu Natalie berhasil lepas dan bersembunyi di balik baju-bajunya, yang kemudian ia sendiri juga diserang oleh Konang. Tak berselang lama Kevin yang sadar dari pingsannya datang dan menyuntikkan racun ke tubuh Konang, serta dilanjutkan Natalie yang langsung menusuknya sehingga mereka dapat melumpuhkan orang asing yang berada di rumahnya tersebut.
1 bulan kemudian setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk menjual rumah tersebut, yang pada akhirnya filmnya pun Oke, itulah akhir dari cerita film Aftermath, yang dimana kita dapat ambil hikmah dari cerita filmnya, bahwa sebelum pindah atau menempati rumah baru, pastikan rumah tersebut dicek terlebih dahulu agar aman untuk ditempati, karena cerita film ini berdasarkan kisah nyata dari si pemilik rumah tersebut. So thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next video. Bye bye.